Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan pengantar teknologi informasi bersama saya Isa Fakiruddin Hanif. Dalam perkuliahan kali ini kita akan membahas bersama mengenai apa itu sejarah teknologi informasi dan bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita sama-sama simak video berikut ini. Pada pertemuan ini, saya akan membahas mengenai teknologi informasi. Manusia memiliki dua fungsi kedudukan dalam kehidupan ini, yaitu sebagai hamba Tuhan dan hamba sosial tentunya. Sebagai hamba Tuhan, kita sebagai manusia membutuhkan ibadah kepadanya. Bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan Tuhan merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Dan bersyukur atas pemberian akal dan pemikiran sehingga manusia dapat melakukan kreativitas dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan seperti berbagai teknologi, untuk memenuhi kebutuhan seperti melalui berbagai teknologi. Beragam teknologi saat ini telah kita nikmati bersama sehingga dapat mempermudah aktivitas manusia menggunakan teknologi informasi itu sendiri. Dan tentunya juga dalam berkomunikasi. Lalu kita manusia sebagai hamba sosial, kita membutuhkan media untuk berkomunikasi, di antaranya sesama, membutuhkan media untuk berkomunikasi di antar sesama, agar dapat melakukan interaksi dengan baik. Nah, atas dasar kebutuhan itulah, manusia dengan akal dari Tuhan Yang Maha Kuasa berupaya mencari dan membuat sistem dan alat untuk saling berinteraksi, mulai melalui dari gambar atau bentuk lukisan, lalu melalui isyarat itu berupa tangan, asap atau bunyi, lalu melalui huruf, kata, kalimat, tulisan, surat, sampai dengan telepon dan internet. Mungkin kita sekarang sudah merasakan bagaimana kemudahan dalam berkomunikasi, kemudahan dalam mengirimkan surat, dalam mengirimkan tulisan, dan lain sebagainya. Karena berkembangnya zaman sampai sekarang ini sudah mudah kita rasakan bersama dengan adanya teknologi tersebut. Dan melalui media tersebut itu, manusia dapat berkomunikasi dengan cara mengirim, menerima, dan bertukar informasi. Nah, pertukaran informasi ini membentuk suatu sistem yang dinamakan namanya sistem informasi. Nah, perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia saat ini itu seiring peradaban manusia dan zaman itu sendiri. Nah, sampai sekarang dikenallah namanya teknologi informasi. Dimulai dari bentuk gambar pada dinding-dinding, prasasti-prasasti, sampai informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Jadi kalau zaman dulu itu ketika dua orang ingin berkomunikasi, mereka menggunakan isyarat-isyarat melalui dinding, melalui prasasti gitu. Itu sudah lama sekali ya, sampai pada akhirnya setiap tahun ya mulai berkembang, adanya surat ya, adanya mulai telepon genggam gitu. Dan informasi yang dikelola dan disampaikan juga terus dikembangkan tentunya. Dari informasi yang sederhana seperti sekedar menggambarkan suatu keadaan sampai kepada informasi strategis seperti taktik bertempur ya. Nah, perkembangan sistem informasi tersebut terjadi karena upaya manusia berbekal karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Berupa apa? Berupa akal ya. Kita diberikan akal untuk tentunya selalu berkreativitas dan berinovasi tentunya ya. Untuk berpikir bagaimana supaya kita dapat menerima perkembangan zaman dan teknologi ini. Nah, kita sudah tadi sedikit memberikan sedikit mengetahui apa itu, bagaimana proses perkembangan teknologi informasi. Di sini artian teknologi informasi itu adalah gabungan antara teknologi perangkat keras atau yang biasa kita sebut hardware dan perangkat lunak atau yang biasa kita sebut software. Nah, pengembangan teknologi hardware ini cenderung menuju ukuran yang kecil. Jadi kalau dulu itu satu komputer tuh bisa besar banget gitu kan, bisa besar sekali. Karena memang zaman dulu fokusnya bagaimana untuk
mengembangkan dulu untuk mengembangkan apa sih dari teknologi informasi itu yang dapat dikembangkan, dibuat ya, baru diinovasikan terus menerus itu. Nah sekarang cenderung menuju ukuran yang lebih kecil, namun dengan kemampuan dan kapasitas yang tinggi tentunya. Jadi semakin kecil semakin tinggi kemampuannya gitu. Kalau dulu besar ya segitu-gitu aja kan, karena memang belum ada perkembangan segala macam gitu. Nah, selain dibuat ukuran yang kecil dengan kemampuan yang luar biasa, diupayakan juga harga yang relatif semakin murah karena supaya mudah terjangkau ya dengan masyarakat luas. Nah, perkembangan teknologi ini itu banyak manfaatnya ya, dapat meningkatkan kinerja ya seseorang ketika dia bekerja di kantor, di perusahaan, pastinya menggunakan sistem. Dan melalui sistem itulah ya meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan kerja karyawan dikarenakan sudah ada pola tersistem tersendiri ya, dan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Nah, selain manfaatnya tadi untuk mempermudah, ini juga membuat produktivitas kerja semakin baik dan meningkat. Nah, perkembangan teknologi telah memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi. Nah, kita sudah kenal, kita sudah tahu bersama, sekarang sudah banyak namanya e-government, e-commerce, e-education, ya, dan banyak lagi. Kita sudah tahu, bahkan sekarang perkembangan e-commerce ini sudah sangat luar biasa, ya, untuk memudahkan kebutuhan sehari-hari manusia. Nah, teknologi informasi ini suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, ya, bisa meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan merekayasa dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Nah, informasi yang dibutuhkan harus memenuhi relevan, akurat dan tepat waktu untuk digunakan dalam keperluan bisnis, ya, bisa pribadi dan pemerintahan yang strategis untuk pengambilan putusan. Nah, teknologi ini tuh menggunakan perangkat keras elektronika seperti komputer. Jadi kalau kita dalam artian teknologi informasi ini, ketika kita ingin mengolah data, ingin mengetahui sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita tentunya ya, kita itu pasti menggunakan perangkat keras elektronika seperti komputer ya salah satunya, dengan ditunjang teknologi telekomunikasi ya. Nah, selain itu juga data dapat disebar, dapat di-share ya, dan diakses secara bersama dan secara global. Jadi itulah keuntungan bagaimana kita menerapkan teknologi informasi ini. Nah, peran-peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini dalam kehidupan sehari-hari tentu ya, dalam kehidupan pribadi ya, kita bisa mengetahui tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani tentunya. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi, kita juga bisa untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah teknologi. Dimulai dari zaman dulu ya, sampai sekarang itu perkembangannya selalu berkembang terus ya. Selalu informatif, efektif gitu kan. Untuk di awal ini memang pada masa prasejarah dulu, itu sudah lama sekali. Sampai dengan 3000 sebelum Masehi ini, pada masa ini memang teknologi informasi digunakan sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang ingin dikenali, ya. Nah, informasi yang didapatkan ini kemudian digambarkannya pada dinding-dinding gua atau tebing-tebing bebatuan. Jadi zaman dulu kalau ingin menginformasikan nih atau mendapatkan informasi itu yang melalui dinding-dinding itu. Jadi orang-orang zaman dulu melalui dinding itulah diukir bagaimana bentuk pesannya segala macam yang memiliki kode-kode tersendiri gitu kan. Nah, pada masa tahun 3000 sebelum Masehi ini, pada masa ini nih orang mulai mengenal simbol atau tulisan. Nah, dan berdasarkan penelitian yang ditemukan bahwa simbol sebagai informasi pertama kali yang digunakan oleh bangsa Sumeria. Jadi memang dari simbol-simbol dan tulisan inilah orang-orang akan mengetahui nih arti-artinya ini apa, kalimatnya ini apa, membentuk sebuah pola yang bisa dibahasakan melalui kata-kata nanti. Nah, sampai kepada
tahun ya, sudah melewati beberapa tahun sebelum Masehi sampai ke Masehi, sampai pada tahun 1455 masa ini ditandai dengan upaya menciptakan mesin cetak. Ya, manusia itu pada saat itu sudah menggunakan mesin cetak yang berupa plat huruf yang terbuat dari besi. Nah, kemudian dari plat tersebutlah diganti dengan bingkai yang terbuat dari kayu yang dikembangkan untuk pertama kali nih oleh Johann Gutenberg. Nah, jadi sudah melewati beberapa masa baru terciptalah ini namanya mesin cetak. Nah, lalu pada masa 1800-an ya, pada tahun sudah mulai berinovasi lagi orang-orang pada saat itu. Mereka pertama kali ya menulis program komputer. Nah, tentunya di sini ada Augusta Lady Byron dan Charles Babbage. Mereka itu menggunakan mesin analitikal. Nah, dari sinilah mulai berkembang digitalisasi. Sekarang akhirnya kita dikenal dengan namanya internet dan komputer. Jadi dari komputer situlah manusia bisa berinteraksi, berkomunikasi. Dan terakhir, dari tahun 1993 ya, untuk pertama kalinya nih NSF membentuk NIC ya. Nah, sekarang mungkin rekan-rekan kenal dengan produk atau dengan perusahaan namanya AT&T ya, jasa registrasi dan jasa informasi ya, pada saat itu masih booming sekali. Pertumbuhan internet pada tahun 1994 itu melaju dengan sangat cepat ya. Ya, yang tadi saya bilang bahwa teknologi itu selalu berkembang, selalu beradaptasi dengan keadaan manusia, dengan pola kehidupan saat ini gitu kan. Nah, pada tahun 1995 perusahaan umum lah di sini mulai diperkenankan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Dan langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi khususnya internet. Nah, dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang tentunya lebih canggih lagi sampai pada tahun sekarang ini ya. Baik, demikian materi yang sudah kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu diulang-ulang dan dipelajari dan selalu mencari sumber-sumber referensi lainnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.